Untuk soal pertama, how much virtual memory is your system currently using compared to physical RAM? Di sini saya akan menjawab dalam point of view Windows. Di sini saya memberikan dua bukti, di mana yang pertama adalah hanya ketika membuka Task Manager saja, lalu yang kedua adalah ketika saya membuka banyak tab di browser. Di sini dapat dilihat perbedaan committed memorinya. Di sini penggunaannya hanya 10 GB, sedangkan di sini adalah 12 GB. Lalu untuk masing-masingnya memiliki arti. Di sini bagian committednya 12 dan juga 10 tadi adalah jumlah memori virtual yang digunakan. Sedangkan 33,7 ini adalah gabungan dari physical RAM yang dapat digunakan ditambahkan dengan batch filenya. Untuk kapasitas RAM fisiknya adalah 32 GB. Tapi dari 32 GB ini dicadangkan untuk perangkat kerasnya sebesar 292 MB. Sehingga yang dapat digunakan oleh sistem hanya sebesar sekitar 31,7 GB. Kapasitas memori virtual yang digunakan dibagi dengan kapasitas memori fisik dikali dengan 100% untuk mendapatkan persentasenya. Di sini untuk yang pertama kami mendapatkan 31,5%. Lalu untuk yang setelah membuka banyak tab di browser, kami mendapatkan 37,8%. Kami mendapatkan hasil bahwa ketika hanya membuka Task Manager saja 31,5%. Sedangkan ketika membuka banyak tab di browser meningkat menjadi 37,8%. Peningkatan ini terjadi pada memori virtual, penggunaan memori virtualnya sebesar 2 GB atau sekitar 6,3% dari total kapasitas yang tersedia pada memori fisiknya. Kemudian untuk macOS, berdasarkan hasil pengamatan pada Activity Monitor, bisa didapatkan bahwa total physical memory atau RAM ini yang digunakan adalah 8 GB. Dari total tersebut, sistem saat ini menggunakan 5,96 GB, sedangkan sisanya digunakan untuk cache file sebesar 1,77 GB dan swap view sebesar 830,8 MB. Untuk rincian memorinya sendiri, head memory menggunakan 2,67 GB, wide memory menggunakan 1,68 GB, compressed memory menggunakan 1,61 GB. Dengan total penggunaan memori fisik yang tadi 5,96 GB dari 8 GB, maka persentasenya bisa kita hitung 5,96 dibagi 8,00 dikalikan 100%, mendapatkan hasil 74,5%. Jadi sistem saat ini menggunakan sekitar 74,5% dari total RAM fisik. Untuk nomor 2, what is your system space size? Di sini saya menjalankan perintah di PowerShell yaitu system environment -2 system page size dan mendapatkan hasil 4096. 4096 ini satuannya adalah bytes atau bisa disebut juga 4 kilobyte. Nilai ini merupakan satuan dasar dari sistem operasi ini, di mana fungsinya adalah untuk mengatur alokasi dan juga manajemen memori virtual ini. Ukuran ini menunjukkan besarnya satu halaman memori yang menjadi unit utama di dalam pengelolaan virtual memory di sini. Hal ini sejalan dengan konsep paging, di mana eh, proses manajemen memori tadi mempermudah alokasi data dengan cara membagi ruang alamat virtual menjadi satuan yang berukuran tetap yang berukuran 4096 byte atau 4 kilobyte tadi yang disebut dengan page. Lalu membagi juga memori fisiknya menjadi satuan berukuran tetap juga dengan nama frame dengan ukuran 4 kilobyte juga. Dengan metode ini, sistem operasi tidak lagi harus mengalokasikan data secara berurutan lagi, karena setiap page sudah memiliki alamat virtual, sehingga data bisa diletakkan pada frame manapun di memori fisik tadi, sehingga pengelolaan memorinya lebih efisien dan juga lebih fleksibel. Untuk skenario 1, menurut kami adalah termasuk sebagai malware tipe ransomware, karena di sini terjadi pengenkripsian file atau data dan juga terjadi pemerasan atau meminta bayaran dalam bentuk uang itu. Lalu untuk skenario yang kedua bukan termasuk dalam malware karena ti- penyerangnya tidak mengubah data ataupun mengganggu suatu sistem. Penyerang hanya menyalin data rahasianya. Lalu untuk skenario yang ketiga, di mana sebuah aplikasi Windows meminta request untuk menjadi admin dan juga secara diam-diam menginstal software untuk melakukan keylogging. Keylogging sendiri adalah proses merekam ketikan data dari pengguna dari keyboardnya si pengguna dan merekam semua hasil ketikan tersebut dan dimasukkan ke dalam suatu file. Jadi di sini termasuk ke dalam tipe Trojan karena menyamar sebagai software yang sah dan juga benar, namun ternyata menjalankan aksi jahat di balik layar dengan menjadi sebagai keylogger. Lalu bentuk skenario yang keempat termasuk dalam malware tipe worm karena menyebar sendiri melalui jaringan tanpa interaksi dari pengguna sedikit pun. Untuk pertanyaan kedua,
Skenario 2 dan 3 termasuk dalam passive atau active attack. Untuk skenario 2 termasuk dalam passive attack karena penyerang hanya menyedap data, bukan mengubah data atau eh, mengenkripsi data yang ada. Lalu untuk skenario yang ketiga termasuk dalam active attack karena penyerang secara aktif mengubah sistem dan juga mencuri data input dari si pengguna dengan cara keylogging tadi. Lalu untuk yang nomor tiga, untuk setiap skenario identifikasi termasuk dalam CI triad yang mana. Untuk skenario satu termasuk dalam availability dan juga confidentiality. Untuk availability karena pengguna tidak bisa mengakses lagi file tersebut yang karena telah dienkripsi oleh si penyerang. Lalu termasuk dalam confidentiality karena data sensitif pengguna dapat diakses oleh orang-orang yang tidak berwenang atau penyerang tersebut. Untuk skenario yang kedua, termasuk dalam confidentiality karena informasi sensitifnya menyebar ke pihak-pihak yang tidak berwenang. Lalu untuk skenario ketiga termasuk dalam confidentiality dan juga integrity. Confidentiality karena data pribadinya tersebar ke pihak yang tidak berwenang, dan juga integrity karena datanya sudah tidak utuh lagi dan juga tidak lengkap lagi karena sudah diubah-ubah dan dimodifikasi oleh si penyerang. Lalu untuk skenario keempat termasuk dalam availability dan juga integrity. Availability karena sistem menjadi terganggu dan tidak bisa diakses lagi dan dapat menyebabkan crash juga. Lalu integrity karena filenya bisa saja akan dimodifikasi dan juga terinfeksi oleh si penyerang tadi, sehingga data-data yang ada sudah tidak utuh lagi. Untuk OS security dan feature mapping, kita akan membandingkan antara Windows fitur dan macOS fitur. Yang pertama tentang authorized file access. Untuk Windows menggunakan NTFS permission, untuk macOS menggunakan APFS permission. Yang kedua, malware execution. Windows menggunakan Windows Defender, macOS menggunakan Xprotect. Yang ketiga, unauthorized admin action. Windows menggunakan UAC, macOS menggunakan SIP. Untuk penjelasannya, Windows Defender adalah program antivirus bawaan Windows yang memberikan perlindungan waktu nyata, real-time protection terhadap berbagai ancaman seperti virus, trojan, spyware, dan ransomware. User akun, kontrol, atau UAC adalah fitur keamanan yang mencegah aplikasi atau pengguna melakukan perubahan sistem tanpa izin administratif. Ini teknologi file system atau NTFS berfungsi untuk mengatur hak akses pengguna terhadap file dan folder di sistem Windows. NTFS permission adalah bagian dari Apple File System yang berfungsi untuk mengatur hak akses setiap file dan folder di macOS. Untuk Xprotect merupakan sistem antivirus bawaan macOS yang bekerja secara otomatis di latar belakang. Fungsinya adalah mendeteksi dan memblokir malware yang sudah dikenal oleh Apple tanpa memerlukan aplikasi pihak ketiga. Sistem Integrity Protection adalah fitur keamanan tingkat sistem yang melindungi file dan proses inti macOS agar tidak dapat diubah atau dimodifikasi, bahkan oleh pengguna dengan hak akses root. Ditanyakan whatever to system performance when physical memory is nearly full. Kita perlu membuka task manager di bagian performance lalu memory ya. Di tab memori ini kita bisa melihat beberapa data. Yang pertama di kotak memori ini tertulis 11,2 per 15,8 GB. Nah ini menunjukkan kalau RAM fisik yang dimiliki oleh laptop saya memiliki besaran 15,8 GB dan yang sekarang sedang digunakan oleh laptop saya dalam kondisi normal sebesar 11,2 GB. Nah selain besaran fisik yang tertulis di sini, kita juga bisa melihat di bagian committed di sini. Nah, committed ini menunjukkan berapa banyak RAM virtual yang sedang digunakan. Jadi RAM virtual ini digunakan untuk transfer beberapa proses sehingga RAM fisik utama ini tidak terlalu berat dalam menjalankan suatu proses. Ya, di sini di report saya sudah memberikan dua contoh. Yang pertama di kondisi awal yang merupakan kondisi biasa. Di sini kita bisa melihat bahwa memori yang digunakan ketika dalam kondisi biasa RAM fisiknya digunakan 9,3 dari 15,8. Dan sedangkan committed-nya di sini tertulis 12,3 dari 30,8 GB. Nah, di sini menunjukkan bahwa dalam kondisi normal, penggunaan RAM fisik 9,3 GB, maka penggunaan RAM virtualnya akan menghabiskan 12,3 GB dan selisihnya sekitar ada di 3 GB. Nah, perbedaan akan kita lihat ketika kondisi RAM sudah saya maksimalkan. Dan di sini saya sudah melakukan percobaan di mana saya membuka beberapa aplikasi berat dan juga game untuk menaikkan penggunaan RAM di laptop saya. Nah, setelah penggunaan RAM meningkat, di sini kita bisa lihat bahwa memori yang digunakan sebanyak 13,6 dari 15,8 GB, sudah meningkat 4 GB dari sebelumnya. Nah, setelah penggunaan RAM meningkat 4 GB, di sini kita bisa melihat bahwa nilai RAM committed-nya di sini, virtual RAM-nya, sebesar 17,5 dari 30,8. Di sini kita bisa melihat kenaikan yang cukup signifikan ya. Kita bisa melihat kenaikan 5 GB. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan kalau penggunaan RAM fisik semakin besar, maka operating system akan memindahkan lebih banyak proses ke virtual memory.
ke virtual RAM. Nomor 4 di sini diminta untuk name three processes using the most virtual memory on the system. Jadi yang perlu kita lakukan yang pertama adalah dengan membuka task manager. Dan setelah membuka task manager, kita bisa melihat di tab detail ini. Nah, di tab detail ini kita bisa melihat semua proses yang sedang dilakukan di laptop kita dan akan muncul detail dari semua proses ini. Nah, untuk mencari aplikasi yang menggunakan virtual memory terbesar, kita bisa klik salah satu head column di sini, lalu kita select column, kita akan centang bagian memory private coding set. Nah, dengan adanya kolom baru ini, maka kita akan bisa melihat urutan dari yang terbesar ke terkecil. Nah, di sini kalau misal kita melihat tiga yang terbesar, nah berarti di urutan pertama adalah Zoom dengan penggunaan 500 MB, yang kedua ada JetBrains Toolbox yang menggunakan 300 MB, dan yang ketiga di sini adalah Chrome dengan 200 MB penggunaan virtual. Saya akan menjelaskan tentang security implementation, dan saya akan menjelaskan dengan operating system Windows menggunakan Windows Defender Security Center. Untuk melakukan semua task ini, yang pertama harus kita lakukan adalah membuka Windows Security. Nah, di sini Windows Security kita akan bisa melihat semua hal tentang keamanan network kita. Nah, yang pertama kita diminta untuk melakukan run virus scan. Nah, untuk melakukan scanning virus ini kita bisa membuka tab virus and threat protection ini. Di sini ada tombol quick scan. Nah, di sini kita tinggal klik quick scan dan kita akan menunggu biasanya selama beberapa menit sampai scan-nya selesai. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh. Ini adalah ketika proses scanning, dan ini setelah scan selesai. Tulisannya tertulis no current threats, last scan tanggal berapa, dan scan-nya berlangsung berapa lama. Nah, di sini tertulis no current threats, yang berarti laptop saya aman dari virus dan tidak ada threat. Kita bisa lihat protection setting-nya di tab yang sama, masih di virus and threat protection, tapi kita scroll ke bawah. Lalu kita buka virus and threat protection setting, kita klik manage setting. Nah, di sini sudah saya on semuanya. Nah, ketika sudah semua on, berarti menandakan bahwa virus dan threat protection-nya sudah terlindungi sepenuhnya. Nah, task selanjutnya adalah review security recommendation. Nah, untuk melihat security recommendation ini, kita bisa membuka di bagian device performance and health di sini. Kita akan melihat di sini. Nah, di sini kita bisa melihat kalau di laptop saya, semuanya terlihat ada icon centang hijau dan semuanya tertulis no issue, yang berarti tidak ada rekomendasi yang perlu saya lakukan tentang keamanan network. Nah, untuk yang terakhir, di sini diminta dokumen current security status. Nah, untuk melihat ini, kita bisa kembali ke halaman utama di sini. Kita bisa melihat bahwa semuanya sudah ada icon centangnya dan sudah tertulis no action needed, yang berarti semua dokumen security statusnya sudah aman dan tidak perlu ada aksi yang dilakukan.